Ini mikrofon bagus banget, harganya juga cuma 800 ribuan, tapi sayangnya ada ini sayangin sih ya. Jadi ya anyway, halo semuanya, gue Okto, balik lagi channel Tech Manis, teknologi masa kini. Jadi di video kali ini kita akan coba bahas mikrofon baru dari Fine namanya AM8. Gue baru banget dapet dan ini menarik karena beda dari mikrofon Fine yang udah pernah kita review sebelumnya. Yaitu ini mikrofon dynamic-nya mereka, bukan kondenser. Jadi kita akan lihat, langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi ini dia mikrofon Fine Ampligame AM8. Yang menarik dari mikrofon ini, dia dua connectivity, bisa pakai XLR dan bisa pakai USB. Dan USB-nya juga USB-C. Ini gue pakai sekarang koneksinya adalah XLR, dan seterusnya di video ini kita akan pakai mikrofon ini dengan koneksi XLR yang gue colokin ke sound card pakai Audient Evo 4. First impression gue sama mikrofon ini takjub, tapi sedikit ada kecewanya juga sama build quality-nya dia. Karena kita bisa lihat di sini ada sambungan yang kelihatan gitu ya di samping kanan kirinya yang hubungin antara molding 1 molding 2. Karena dia itu bahannya plastik, jadi ya itu yang bikin gue agak kurang suka sih. Kalau plastiknya itu di mold di satu cetakan langsung utuh, menurut gue itu akan jadi kelihatan lebih bagus sih dibanding kepisah kayak gini. Dan karena dia ukurannya juga agak gede ya, pas gue pegang itu rasanya kayak ada sedikit kosong di dalamnya, ada ruang yang bikin si mikrofon itu kurang berasa solid gitu pas kita pegang. Cuma sih sebenarnya secara dia punya build quality kuat-kuat aja, cuman feel-nya aja menurut gue yang kurang premium jadinya. Cuma secara look sih, secara desain ini oke banget, kelihatan ini mikrofon yang punya bentuk bagus lah. Selebihnya soal audio dan desainnya sebenarnya gue nggak ada masalah sama sekali sih sama mikrofon ini. Menariknya ini mikrofon dynamic bukan kondenser, dan gue udah bahas juga perbedaan antara keduanya di video-video sebelumnya yang gue bahas soal mikrofon dynamic. Dan sekaligus ini mikrofon dynamic pertama dari Fine yang gue cobain. Yang tentu gue suka dari mikrofon ini, dia dua koneksi, bisa XLR dan USB-C. Dan ini sangat ngebantu banget. Gue pribadi lebih suka pakai XLR aja. Kalau misalnya kalian punya sound card, gue saranin mending ya manfaatin aja interface XLR-nya dia dibanding pakai USB. Kalau misalnya kalian emang nggak mau ribet, nggak mau invest lebih di sound card, ya kalian bisa pakai USB aja, itu plug and play dan udah bisa langsung rekaman. Dan tentu kalau misalnya kita pakai koneksi XLR-nya ini, fungsi yang ada di mikrofon ini nggak bisa dipakai ya, kayak misalnya audio gain control, terus volume playback, mute button, RGB, bagus. Jadi semua fungsi itu dipindah ke audio interface yang kita punya, dan kalau misalnya kita pengen fungsiin tadi semua tombol itu ya pakai USB-C-nya dia. Dan kayak gini untuk kapsulnya dia kayak dynamic microphone kebanyakan ya, posisinya juga ada di atas, jadi persis banget langsung nembak ke sumber suaranya gitu, bukan yang di samping kayak kondenser. Itu juga salah satu ciri perbedaan antara kondenser dan dynamic, biasanya memang kayak gitu ya. Dan gue suka sama ini, kita dapat windshield yang beda dari yang lain sih ya. Ini modelnya kayak cushion gitu, kayak busa. Dan gue sih ngerasa ini lebih rapat, which ini lebih bisa nahan angin sih. Ya, untuk suaranya dari tadi kalian dengerin si mikrofon dynamic Fine Ampligame AM8 ini, ya gue sih ingetin aja ke kalian untuk setup mikrofon dynamic memang harus sedekat ini ya, karena kalau misalnya lebih jauh sedikit dia nggak terlalu sensitif dibanding kondenser. Kalau kondenser jarak segini masih aman, cuma kalau dynamic memang sebisa mungkin harus lebih dekat karena dia itu benar-benar harus fokus banget ke sumber suara. Itu juga gue ingetin sedikit lagi untuk perbedaan antara dynamic dengan kondenser. Memang dynamic itu dia lebih kecil range-nya, that's why dia itu tidak lebih sensitif. Plusnya adalah dia nggak mudah pick up suara noise. Cuman minusnya kita benar-benar harus fokus di depan mic-nya, jadi jaraknya itu lebih terbatas dibanding kondenser. Kalau kondenser dia lebih wide range, frekuensi yang ditangkap juga dia lebih luas dibanding dynamic. That's why mikrofon itu juga suaranya lebih rich ditangkapnya dan dia juga lebih sensitif. Jadi kalau misalnya kita di ruangan yang sedikit berisik, ya kondenser akan lebih kedengeran noise-nya dibanding dynamic. Jadi itu sekiranya perbedaan antara keduanya. Jadi ya disesuaikan sama kebutuhan kalian. Gua nggak merekomendasikan dynamic microphone untuk typing test keyboard ya.
karena ya lebih bagus kondenser menurut gua. Dan untuk dynamic microphone juga gua berpendapat lebih cocok untuk talking head nih ngomong kayak gini. Terus untuk podcast itu lebih oke sih. Ya gue sih memang merekomendasikan untuk kalian dapetin posisi yang pas biar si mikrofon ini kualitasnya maksimal. Kayak di sini gue untuk dapetin posisi yang enak pakai arm stand dari Tron Max Zoom S6. Di sini gue memang suka pakai arm stand biar semua mikrofon gue itu posisinya enak pas di mulut gitu. Nah sayangnya si ampli game AM86 ini kita nggak dapet paket pembeliannya itu arm stand, kita cuma dapat table stand aja. Dan gue sih merekomendasikan untuk kalian bisa invest lagi. Dan dia juga belum dapat XLR kabel, baru dapat USB-C aja. Dan ya XLR kabel gue juga lebih suka untuk custom aja, ada di pengrajin gitu deh. Ini gue juga beli kayak gitu, nanti linknya gue taruh di description box. Menurut kalian gimana untuk performance dari Fine Fan ampli game AM8 ini? Gue pribadi sih gue jujur suka banget sama XLR, mode XLR-nya dia ini. Suaranya lebih bulat, lebih enak, lebih clear. Kemarin gue juga ada coba untuk live streaming pakai ini, dan banyak juga yang tanyain itu mikrofonnya pakai apa, karena ya gue menilai itu suaranya emang bagus banget dan minim banget noise, suaranya tuh clear banget, enak gitu, kayak gurih aja gitu untuk sebuah mikrofon dynamic. Mungkin gue akan coba kasih unjuk juga ke kalian perbedaan antara XLR dengan USB itu kayak apa. Yes, jadi ini dia untuk suara dari mikrofon Fine ampli game AM8 yang gue colok pakai USB-C-nya. Ya karakteristik suaranya pasti akan beda sama yang XLR. Untuk hasilnya kayak gini, menurut kalian gimana bedanya sama yang tadi pakai XLR? Ya, gue pribadi sih lebih suka yang XLR sih. Ya, jadi kayak gitulah perbedaan antara kedua koneksinya. Ya, ini mikrofon udah jadi mikrofon daily driver di setup yang ini ya, di setup yang Nino. Gue di sana masih pakai mikrofon kondenser. Jadi memang ini mikrofon yang menurut kita bagus suaranya, makanya dipakai. Ini dari dia punya desain sih sebenarnya oke ya, yang gue komen tadi soal build quality-nya aja. Dan ya gue suka dan kita suka karena mikrofon itu pakai XLR, sesuai banget sama setup ini, udah ada sound card-nya gitu. Sayangnya ini mikrofon gue dikirimin langsung dari Fine luar negeri, dari China. Jadi gue sih lihat di Tokped itu di Indo belum ada yang resminya, jadi harganya masih cenderung lebih mahal. Dimana ini tuh harga aslinya cuma di 800.000 aja, 800 ribuan something lah ya. Dan sebetulnya dia itu bisa beli dari Lazada, dan gue juga kemarin check outnya dari Lazada sih ya. Harganya itu di Lazada 1 jutaan, dan untuk biaya masuknya itu taxnya itu juga murah ya, gue cuma nebus 30 ribuan ya pakai pos Indo kemarin tuh nyampe nya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli ya via Lazada, untuk Tokped dan platform lainnya gue belum bisa menyarankan sih, karena harganya masih nggak make sense menurut gue. Semoga aja si Fine ini bisa masuk resmi dari distributor ke Indonesianya, karena ini salah satu mikrofon dynamic yang menurut gue bagus dan oke lah untuk kualitasnya. Jadi menurut kalian gimana soal mikrofon ini? Gue pribadi sih sebetulnya kayak mau rekomendasi ke kalian, cuman dia belum ada di Indo tuh agak gimana gitu, karena gue pribadi juga malas aja gitu kalau barangnya belum ready di Indo, gue harus nunggu lama 7 hari lah ya untuk dia sampai. Jadi walaupun tidak terlalu mahal ya, tapi menurut gue itu effort aja dibanding memang si barangnya udah ready di Indo sih ya. Ya, jadi ya mungkin segitu aja untuk video kali ini. Thank you udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.